Saya. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Fadilah Sabrina Husni, terus kemudian ada Mbak Farida Fadilah, ada saya sendiri Farida Uswatun Hasanah, dan juga Farid Saudi, ada Mbak Fatimah Dini. Nah, kami di sini kelompok 4 akan menguraikan ataupun mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Adapun poin-poin yang akan kita sampaikan, kita paparkan, yaitu poin pertama mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri pendidikan berdiferensiasi, dan kemudian yang ketiga yaitu contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik, nanti setiap poinnya akan dipaparkan oleh masing-masing dari kelompok kami. Nah, di sini yang pertama, poin pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan disampaikan oleh Mas Farid Saudi. Eh, eh, Monggo Mas Farid Saudi untuk memaparkan mengenai pengertian pendidikan berdiferensiasi. Oke, terima kasih Mbak Farida Uswatun. Nggih. Oke, ngomong-ngomong pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, sejatinya setiap individu itu memiliki karakteristik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga peserta didik atau siswa yang ada di kelas kita tentu memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, para guru pun merasa tertarik ataupun tertantang ya dengan adanya keberagaman ini. Namun mereka tidak selalu memberikan respon yang memadai terhadap keberagaman kebutuhan dari peserta didik ini. Nah, jadi apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Itu, Mbak. Baik, Mas. Ternyata berdiferensiasi itu seperti mengelompokkan karakteristik peserta didik seperti itu, nggih? Ya, jadi dikelompokkan antara kesiapan ataupun juga dari kebutuhan siswa atau mereka lebih mana yang lebih paham dikelompokkan, mana yang kurang paham juga dikelompokkan. Jadi nanti ada uh, pembimbing dari guru, jadi dikelompokkan dari kebutuhan siswa tersebut. Baik, Mas. Terima kasih penjelasan atas pengertian berdiferensiasi. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Mbak Fatimah Dini. Oke, Um, makasih. Sebenarnya kalau ya. ciri-ciri bukan di aku sih. Aku di bagian Oh, maaf, tahapan-tahapan pembelajaran maaf. berdiferensiasi. Mau gimana? Aku dulu apa mau siapa dulu nih? Biar aku dulu aja ya, Mbak, Oke, oh menyampaikan. maaf ya, ternyata Mbak Fadilah dulu. Oke. Baik, silahkan Mbak Fadilah, tolong dipaparkan mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Untuk ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu ada bersikap proaktif. Nah, guru itu secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan suatu pembelajaran kepada peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi,
tentang ketidakpelajaran sebelumnya. Terus menekankan kualitas dan kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama. Namun, ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Selanjutnya ada berakar pada asesmen. Guru itu selalu mengakses para peserta didiknya dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri berdasarkan menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajarannya. Yang kedua ada evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini bahan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu ada pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, ataupun berdasarkan tingkat gaya belajar, tingkat kecerdasan, ataupun modalitas belajarnya. Nah, yang keempat yaitu ada siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini itu berpusat kepada siswa karena disesuaikan dengan kebutuhan ataupun gaya belajar peserta didik. Sekian dari ciri-ciri yang bisa saya jelaskan seperti itu. Baik, Mbak Fadila, terima kasih untuk pemaparan atas ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian poin yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Fatimah dan Mbak Farida mengenai contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Monggo, silahkan, Mbak. Oke, makasih dari aku dulu ya. Kalau bagianku tuh sebenarnya tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu nanti eh, aku menjelaskan tentang urutan dari sebelum adanya pembelajaran berdiferensiasi itu harus ngapain dulu sih gurunya gitu. Gak apa-apa ya, Mbak Fatida. Nggak apa-apa, silahkan Mbak duluan aja. Nah, kalau di tempatku, tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 8. Nah, yang pertama itu adalah harus ada identifikasi kebutuhan belajar siswa. Nah, guru itu harus memahami siswanya dulu, seperti kekuatannya apa, kelemahannya apa, minat belajar yang seperti apa, dan juga gaya belajarnya. Yang kemudian kedua tentang penyesuaian materi. Jadi berdasarkan analisa awal itu tadi, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran. Ini bisa berarti mengadaptasi kurikulum menambahkan bahan-bahan tambahan atau menghilangkan bagian yang mungkin sudah dikuasai oleh sebagian siswa. Kemudian yang ketiga, ada pemilihan metode pembelajaran. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan pendekatan, sementara kalau metodenya itu kita harus menyesuaikan lagi. Nah, penggunaan beragam metode pembelajaran adalah kunci dari pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Bisa dengan proyek, atau eksperimen, atau aktivitas praktis lainnya. Kemudian yang keempat, penyediaan sumber belajar yang beragam. Dalam kurikulum Merdeka, guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar. Bentar ya, baterainya low. Aduh. Nah, maaf, ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat tentang penyediaan sumber belajar yang beragam. Jadi di situ ada berbagai macam sumber belajar termasuk bisa buku atau artikel, bisa video pembelajaran, bisa juga sumber digital lainnya. Yang mana sumber belajar yang beragam ini bisa membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima nih, ada pemberian pilihan dalam penilaian. Nah, memberikan pilihan dalam penilaian adalah aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa bisa diberi untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas tertulis, atau presentasi, atau proyek kreatif, atau bentuk penilaian lain yang sesuai dengan preferensi mereka.
Kemudian yang keenam ada kolaborasi dan diskusi. Nah, mendorong kolaborasi dan diskusi di antara siswa dapat memungkinkan mereka saling belajar satu sama lain. Guru juga dapat mengatur aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja bersama dalam berbagi pengetahuan. Yang kemudian ketujuh, pemberian dukungan tambahan. Untuk siswa yang membutuhkan dukungan ekstra, guru bisa memberikan panduan tambahan dengan sesi bimbingan yang bisa terpisah atau di waktu yang sama pada saat pembelajaran. Atau mungkin bisa nih minta bantuan teman-teman dari kelompok yang sudah ahli untuk bantu memberikan pemahaman pada teman-teman yang belum paham. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Setelah pembelajaran, penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan berdiferensiasi. Guru dapat menganalisis hasil belajar siswa dan mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Gitu, Mbak Farida. Oke, baik Mbak Fatima. Ternyata ada 8 tahapan ya tadi ya. Ya, betul, ada 8. Oke, banyak sekali ternyata. Baik, selanjutnya untuk contoh-contoh yang relevan akan disampaikan, dipaparkan oleh Mbak Farida Fadlila. Monggo Mbak, waktunya. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida Fadila. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu ada empat yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Contoh yang pertama, ini bisa kita lihat dari perencanaan pembelajarannya. Jadi contoh perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang pertama. 1. Guru mampu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, di awal kelas, guru ini bisa mengadakan atau menggelar pretest untuk menilai pemahaman awal dari siswa. Yang ketiga, ada guru mempelajari data prestasi setiap murid. Karena kan setiap kelas itu, kalau pertama nih kita mengajar di dalam kelas itu kan, kalau belum kita identifikasi itu masih bersifat heterogen. Kemudian yang keempat ada guru merancang pendekatan mengajar yang dinamis agar sesuai dengan kondisi siswa. Yang kelima, guru mengamati cara belajar siswa untuk mengevaluasi strategi mengajar. Dan untuk yang terakhir, guru menentukan tujuan dan target capaian belajar secara fleksibel. Nah, itu bisa kita lihat dari perencanaan pembelajarannya dulu. Kemudian yang kedua, itu ada dari metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, guru bisa menggunakan video, gambar, ilustrasi permainan interaktif, atau kegiatan kelompok sebagai pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Yang kedua, guru mengklasifikasikan murid berdasarkan jenis gaya belajar dan minat belajar mereka. Yang ketiga, guru menyampaikan materi dengan lisan, praktik, diskusi, dan metode lainnya. Yang keempat, guru mendorong siswa mengeksplorasi materi lewat proyek seni, presentasi lisan, diskusi kelas, penulisan esai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, guru berfokus pada pengembangan proses belajar siswa. Nah, jadi itu contoh yang bisa kita ambil pada unsur metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, ada metode asesmen atau penilaian. Yang pertama, guru membuat soal dengan tingkat kesulitan bervariasi sesuai kapasitas siswa pada soal dengan kompleksitas tinggi, menengah, dan juga sederhana. Yang kedua, guru merancang metode penilaian bervariasi sesuai gaya belajar dan minat siswa. Yang ketiga, guru melakukan penilaian untuk mendukung proses belajar siswa yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, guru mendeskripsikan nilai ujian dalam bentuk penjelasan kemampuan dari setiap siswa atau muridnya. Mungkin itu saja Mbak Farida, contoh pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas pemaparannya Mbak Farida Fadlila. Jadi teman-teman semua bisa disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan metode pengajaran yang menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan, kemudian tadi juga disebutkan minat dan kemampuan masing-masing ya.
dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, kemudian membantu siswa mencapai potensi yang maksimal dan juga mengatasi kesenjangan belajar. Tadi ciri-ciri, tahapan, kemudian contoh sudah disampaikan. Nah, baik itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.